Pak Agus, ini mengenai Big Bang Theory ya. Itu saya pernah baca ada beberapa saintis yang mengatakan bahwa Big Bang Theory itu tidak menceritakan titik nol gitu kan, tapi pada fase tertentu gitu. Nah, terus keberadaan Tuhan dengan Big Bang Theory ini gimana ya? Jadi gini, satu, teori yang paling banyak dianut itu adalah teori Big Bang. Sebagian besar dari para ahli astronomi mengamini tentang teori Big Bang berdasar pada fakta bahwa jagat raya ini sedang mengembang. Jadi begini, kesimpulan atau yang kemudian diteorikan dalam sains itu harus berdasar pada fakta-fakta. Dari fakta yang dilihat bahwa jagat raya sedang mengembang, maka kalau ditarik ke masa lalu, sekarang ini sudah 13,7, ada yang bilang 13,8, itu 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maka ini tidak bisa tidak berawal dari sesuatu yang disebut sebagai titik singular kalau dalam istilah astronomi, yaitu titik di mana seluruh ruangan yang sekarang sedang berkembang, ruangan, waktu, materi, energi itu berkumpul di satu titik yang kalau itu dihitung secara astrofisika, maka semuanya itu lebur menjadi sesuatu yang tidak berhingga. Suhunya tidak berhingga, tekanannya tidak berhingga, gitu ya. Yang kalau dalam matematika itu digambarkan sebagai satu titik nol. Titik nol itu ada simbolnya, tetapi isinya tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diketahui. Antara nol dan tidak berhingga, kalau sebuah angka dibagi nol itu menjadi tidak berhingga, realitas apapun dibagi tak berhingga menjadi nol, ya, itu adalah suatu kondisi yang kemudian disebut sebagai titik singular, di mana seluruh hitungan matematika dan seluruh hitungan saintifik itu runtuh. Tidak bisa memprediksi apa-apa lagi. Sehingga kemudian perhitungan-perhitungan itu adalah muncul sesaat setelah titik singular itu. Yang tadi digambarkan sebagai 1 dibagi 10 pangkat 43. Gitu ya. Sesaat sepersekian triliun detik itu baru bisa dihitung. Tetapi di balik itu ada yang menyebut sebagai ketiadaan, ada ketidakberhinggaan, kekosongan, atau kemudian Stephen Hawking memilih sebagai fluktuasi kuantum, tetapi dia bingung sendiri untuk mengatakan sebetulnya fluktuasi kuantum itu tetap saja sesuatu yang tidak bisa diprediksi, karena dia mengatakan segala sesuatu bisa muncul dari fluktuasi kuantum yang kita tidak bisa memprediksi itu. Tiba-tiba saja memunculkan sesuatu dari balik yang disebut sebagai vacuum state. Jadi di level ini itu muncul kebingungan-kebingungan dari sisi sains. Dikarenakan ilmu pengetahuan sudah tidak mampu lagi untuk memprediksi, menghitung ya apapun yang ada di titik singular itu. Sehingga dia hanya bisa mengatakan ya itu muncul dari fluktuasi kuantum. Kalau kuantum vacuum state itu kan sebenarnya menggambarkan kekosongan. Jadi ini ambigu semua di sini. Di titik ini ambigu semua. Vacuum state, satu keadaan yang vakum tapi di level kuantum, itu bisa memunculkan apa saja. Nah, yang kemudian menjadi menarik, Stephen Hawking yang cenderung ateis atau agnostik, ya setidak-tidaknya nggak peduli gitu, tidak mau memikirkan Tuhan gitu ya. Itu dia mengatakan bahwa jagat raya ini muncul kapanpun dan dimanapun seperti yang dikehendaki oleh kuantum vacuum state itu. Kan ini jadi lucu. Kenapa? Dia mengatakan lantas vacuum state itu memiliki kehendak untuk memunculkan jagat raya dengan segala macam keteraturannya, di mana keteraturan hukum alam sunatullah itulah yang menjadikan jagat raya ini eksis. Dan wah itu perhitungannya sangat kritis. Keseimbangan jagat raya antara kekuatan ledakan dengan tarikan yang mengendalikan jagat raya supaya tetap eksis, itu kritis sekali. Kalau sampai lebih besar ledakannya, kekuatan ledakannya lebih besar dari gravitasi di pusat jagat raya, ini sudah bubar dari awal. Tapi kalau gravitasinya lebih besar dari kekuatannya, ini enggak terbentuk. Meledak, blek, runtuh lagi. Tapi ini tidak.
ini memungkinkan belasan miliar tahun dan kemudian sustainable. Ini yang kemudian para ilmuwan ateis itu tidak bisa menjelaskan. Akhirnya menyerah kepada iman kepada quantum vacuum state, bahwa vacuum state itulah yang memiliki kehendak untuk menciptakan segala macam. Itu hanya karena malu menyebut bahwa kekuatan itu, kehendak itu yang maha berkuasa, itu adalah Tuhan. Kan gitu saja, begitu sederhananya bagi orang yang bertuhan, bahwa segala yang ada ini muncul dari ketiadaan, di mana ketiadaan itu diadakan oleh yang maha ada. Sangat simpel.